Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kita masih beribadah di rumah secara online, itu tidak akan mengurangi semangat kita ya untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalian siapkan kidung ceria, siapkan Alkitab dan siapkan alat tulis. Lalu sekarang kita akan menyanyi terlebih dahulu lagu Mars Pelkat PA. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dari Tuhan, kami kunjung bertumbuh liar. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyiami. Dengan semangat mengerti, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan berceria untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus dapat terjadi. Dengan semangat hati, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan berceria untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih semangat kan? Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, kesehatan yang baik sehingga Engkau bisa mengumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang indah ini. Pimpin dan sertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya padaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepada
Mari adik-adik kita ambil Alkitab. Kita buka dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik untuk merespon Mazmur kita menyanyikan dari lagu Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan sertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Isilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tubuh perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakini laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, kayak mau tanya, adik-adik tahu nggak ya, yang ini gambar siapa? Ya, Iron Man. Disebut juga manusia besi karena kehebatannya banyak orang yang mengaguminya. Kalau gambar yang ini, tahu nggak ya gambar siapa? Betul, Spider-Man. Ya, Spider-Man itu identik dengan jaring laba-labanya. Karena jaring laba-labanya banyak juga nih yang suka sama Spider-Man. Kita tahu dalam film kedua tokoh ini, Spider-Man dan Iron Man, sering disebut sebagai superhero atau pahlawan karena kehebatan yang mereka miliki masing-masing. Tapi KL punya satu superhero lagi adik-adik yang gak kalah hebat, bahkan kehebatannya bukan cuma di film aja, tapi diakui juga dalam pembacaan Alkitab kita pagi ini. Siapa dia? Cekidot!
Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam mengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Adik-adik sudah tahu kan jawabannya siapa? Ya, Yosua. Tapi kenapa ya? Kok Yosua disebut superhero? Cerita ini ada kaitannya dengan cerita tentang Musa yang diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa yang berhasil membawa bangsa Israel dari Mesir, tapi belum sampai kepada tanah perjanjian. Nah, untuk itu disinilah Yosua hadir, adik-adik. Tuhan memakai Yosua untuk melanjutkan perjuangan Musa membawa bangsa Israel yang belum selesai itu ke tanah perjanjian. Yang menarik dari cerita ini mengenai statusnya Yosua, adik-adik, di mana ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, dulunya Yosua ini merupakan asistennya si Musa. Dalam perjalanannya Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, yang memang Musa menuruti perintah Tuhan, walaupun kadang-kadang Musa ini sedikit meragukan mengenai kehebatan Tuhan. Dan sampai suatu ketika tibalah saat dimana Musa tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Hal itu yang menjadikan Tuhan tidak berkenan kepada Musa. Dan seiring bertambahnya usia, semakin menua, dan pada akhirnya Tuhan memanggil Musa. Disitulah Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, Yosua juga diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan, adik-adik. Tidak ada cara lain untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanpa melalui atau melewati sungai Yordan. Bagaimana caranya melewati sungai Yordan dengan bangsa Israel yang begitu besarnya, begitu banyak orangnya? Berhadapkan dengan hal seperti itu, pasti kita bisa khawatir sambil bertanya, bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Namun berbeda dengan Yosua. Itulah juga yang menjadi alasan mengapa Tuhan pilih Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel.
keyakinan Yosua akan penyertaan Tuhan meskipun dalam situasi atau keadaan yang kurang mengenakan, dengan dibarengi sikap hidup yang mau dengar-dengaran sama Tuhan, mau taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan dengan memberikan petunjuk ataupun cara menyeberangi sungai Yordan, sehingga Yosua dan bangsa Israel mampu melewati sungai Yordan dan sampai di tanah perjanjian. Perjalanan Yosua untuk melewati sungai Yordan bersama bangsa Israel bukan karena kehebatan Yosua, melainkan karena keyakinannya kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu hadir. Firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita adik-adik agar kita bisa seperti Yosua yang menyerahkan dan meyakini bahwa semuanya dalam hidup adik-adik dan kakak merupakan campur tangan Tuhan. Semuanya ini ada karena Tuhan. Tetap dengar-dengaran pada Tuhan ya adik-adik, sama mama, sama papa, karena Tuhan yang senantiasa menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Yosua ya, tentang bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Yosua. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam bagian kegiatan atau aktivitas. Pertama, Kak Ika akan memberikan kegiatan untuk kelas TK. Nah, Kak Ika sudah berikan gambar tabut perjanjian. Nah, gambar itu adik-adik print, adik-adik cetak, kemudian adik-adik potong dan tempelkan di kertas karton yang lebih tebal dan lebih besar sedikit. Nah, setelah ditempel, adik-adik pasang tali di atasnya, sehingga gambar tersebut bisa digantung di dinding. Nah, Kak Ika juga sudah buatkan satu contoh. Adik-adik kira-kira harus buat seperti itu. Oke, bisa kan adik-adik? Nah, yang untuk anak kelas kecil, di cerita Yosua tadi, bangsa Israel harus berjalan mengikuti tabut perjanjian. Tapi dengan jarak berapa? 2000 hasta. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel ini harus mengikuti tabut perjanjian tersebut, adik-adik lihat di gambar. Nah, adik-adik nanti tunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh bangsa Israel dalam mengikuti tabut perjanjian tersebut. Mengerti adik-adik? Ya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu untuk anak kelas tanggung. Nah, untuk anak kelas tanggung ini itu adalah kegiatan tentang simbol benda. Ya, bagaimana benda dapat dijadikan simbol penyertaan Tuhan. Contohnya, Kak Ika sudah mempersiapkan 4 gambar. Yang satu itu yang paling atas itu gambar pohon. Nah, pohon itu adalah simbol ketenangan dan keteduhan. Nah, di situ Kak Ika sudah tulis, waktu saya sakit atau sedih, saya ingat penyertaan Tuhan yang memberikan ketenangan kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, gambar selanjutnya ada gambar rumah, ada gambar sekolah, dan ada gambar makanan. Nah, gambar-gambar itu adik-adik tulis, seperti misalnya rumah. Itu adalah simbol apa, dan bagaimana ketika kita melihat rumah, bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kita. Begitu, adik-adik ngerti? Ya, dikerjakan ya, dan nanti apa yang adik-adik kerjakan semua ini kalian kirim di grup Forum Komunikasi Orang Tua dan Pelayan PA. Oke, terima kasih adik-adik. Mari adik-adik untuk respon firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Ceria 265 Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing
di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Tuhan Yesus, lindungilah bangsa dan negara kami dari berbagai macam bencana, dan berkatilah para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Bantulah mereka dalam menangani berbagai macam masalah yang ada di negara ini. Semoga negara ini menjadi negara yang maju dan kuat di mata dunia. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Baik, saat ini kami berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkati sehingga lewat kehadiran gereja-gerejamu senantiasa menghadirkan damai sejahtera di sekelilingnya, dan namamu dimuliakan selalu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Karena Engkau masih memberkati kami. Berkatilah kedua orang tuaku, agar Engkau selalu memberi mereka umur panjang, kesehatan, serta rezeki, agar mereka bisa menemani kami sampai kami dewasa. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapak, saat ini kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Bapak mau melawat mereka satu persatu dan memberkati obat-obatan dan makanan yang diberikan sehingga kesembuhan dapat diperoleh daripadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa-doa kami yang telah kami sampaikan, dan biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan apa yang menjadi firman yang telah kami dengar, pahami, dan renungkan bersama-sama bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani apa yang sudah Tuhan percayakan dimanapun dan kapanpun kami berada. Inilah doa kami, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, siapkan persembahan adik-adik. Lalu persembahannya kita simpan dulu ya di rumah kita masing-masing. Setelah kita bisa beribadah kembali di gereja, kalian bawa, kasih ke kakak-kakak pelayan yang lainnya. Nah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk persembahan dari Kidung Ceria 366, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur,
Lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah boleh Engkau berikan ke dalam tengah-tengah kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat membantu untuk pembangunan gereja kami, dan kiranya berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari adik-adik untuk menutup ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh hadir dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, dan firman-Mu juga yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan selalu meyakini bahwasanya Engkau-lah yang akan memberikan kemampuan, Engkau yang akan memberikan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami, sesulit apapun tantangannya, sesulit apapun keadaan yang akan kami hadapi. Jika Engkau tetap beserta, kami akan selalu dimampukan untuk bisa menjalani dan melewatinya bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.